Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng, Minggu 23 Oktober 2022. Kita ada karena kasih sayang Tuhan. Selamat hari Minggu. Biar Tuhan menolong kita semuanya pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita meninggikan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu, menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Mazmur pasal 75 ayat 2. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami mengucap syukur dan kami siap belajar firman Tuhan. Amin. Sikap hati kita terhadap Tuhanlah yang akan menentukan keadaan hidup kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saudara-saudariku dimanapun Anda berada pagi hari ini, bukanlah nasib, namun sikap hati kita terhadap Tuhan yang akan menentukan kebahagiaan hidup kita. Tidak jarang orang beranggapan bahwa keadaan hidupnya ditentukan oleh nasib dirinya. Apabila kebetulan ia bernasib mujur, maka hidupnya akan berbahagia. Sebaliknya, bila ia bernasib malang, maka dirinya akan dibayang-bayangi oleh penderitaan. Tetapi bukan begitulah yang diajarkan di dalam Alkitab. Diutarakan di sana bahwa sikap hati kita terhadap Tuhanlah yang akan menentukan keadaan hidup kita. Apabila kita mengasihi Tuhan dan menaati firman-Nya, maka melalui sikap hati tersebut kita telah memilih untuk mengalami hidup yang berbahagia. Hal ini tercatat di dalam Ulangan pasal 30. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini.
Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai dengan 20. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, peranan sikap hati terhadap Tuhan kepada kebahagiaan hidup ini dapat kita rasakan, dapat kita nikmati dari apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa bagi umatnya. Di situ ditulis bahwa Musa menghadapkan kepada umat Allah pilihan antara kehidupan atau kematian, serta berkat atau kutuk. Pilihan tersebut haruslah mereka putuskan melalui sikap mereka terhadap Tuhan. Apabila mereka memilih untuk bersikap mengasihi Tuhan dan menaati firman-Nya, maka berkat yang Allah telah janjikan kepada nenek moyang mereka akan mereka alami. Dengan kata lain, sikap hati yang tepat kepada Tuhan akan membuahkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Sedangkan sikap hati yang keliru akan mengakibatkan penderitaan yang seharusnya tidak perlu kita alami. Jadi hidup kita ini bukan tergantung kepada nasib, tapi bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Mari kekasih Kristus, kita mengubah cara berpikir kita dengan cara pandang yang salah selama ini. Kita selalu mengikuti sistem dunia yang membawa kita hidup dengan bergantung kepada nasib. Padahal hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kekasih Kristus, biar kita bisa menikmati berkat dan janji-janji Tuhan. Maka sikap hati kita adalah hal yang harus kita perhatikan. Kita harus hidup benar, berkenan di dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan, sekarang kami menyadari bahwa kami tidak boleh menyerahkan masa depan kami untuk ditentukan oleh masa lalu kami. Karena sesungguhnya kebahagiaan hidup kami tidaklah ditentukan oleh latar belakang diri kami maupun oleh nasib kami. Sebaliknya, apa yang akan kami alami di dalam hidup ini sangatlah tergantung kepada sikap hati kami kepadamu. Apabila kami mengasihi dan menghormati dirimu, maka bagaikan bapa yang menyayangi anak-anaknya, demikianlah engkau akan melimpahkan semua kebaikanmu dalam hidup kami. Kami juga menyadari bahwa jikalau kami mengasihi dan menghormati dirimu, itu juga bukan karena kebaikan kami, namun karena kebaikanmu kepada kami. Karena sesungguhnya engkau yang terlebih dulu mengasihi diri kami sebelum kami mengasihi dirimu. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk kasih-Mu pada pagi hari ini, untuk hari yang baru, di dalam minggu yang berjalan. Tuhan, kami bersyukur.
sebab hanya karena Engkau telah mengasihi diri kami, yaitu dengan rela mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib, maka kami dapat mengasihi Engkau. Kami juga bersyukur untuk kemurahan-Mu, sehingga kami dapat mengenal firman-Mu, dan oleh pertolongan Roh-Mu, sehingga kami dapat menaati kehendak-Mu. Tuhan, kepadamu kami menyerahkan seluruh hidup kami dan masa depan kami. Bawalah diri kami agar mengalami rencana-Mu yang indah dan yang penuh dengan harapan yang mulia itu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami menyerahkan seluruh masa depan kami. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, dan tolong kami supaya berjalan sejajar dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Dan pagi hari ini Bapa, hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan, keluarga-keluarga hamba, saudara-saudara kekasih yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu turun untuk seluruh umat Tuhan yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Bapa, kasihanilah kami, tolonglah kami, supaya kami semakin memahami kehendak-Mu. Biarlah kami berjalan hidup di dalam rencana-rencana-Mu dalam kebenaran ya Tuhan. Sebab tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Engkau sajalah pertolongan kami. Biarlah hari ini Tuhan, kasih-Mu menjamah setiap hati dan pikiran kami. Menolong setiap kami untuk boleh meringankan langkah kami menuju ke rumah Tuhan. Bersekutu bersama-sama dengan tubuh Kristus di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing. Berkati pribadi menjadi berkat, berkati hidup rumah tangga menjadi berkat, berkati kondisi, keadaan anak cucu kami, biarlah mereka diberkati dengan hikmat, kepintaran. Dan juga Tuhan memberkati seluruh tugas pekerjaan, usaha bisnis kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami boleh diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian kami juga berdoa Tuhan memberkati mereka yang berulang tahun, kasih Kristus melimpah atas mereka. Yang lemah, yang sedih, yang sakit, Tuhan kuatkan. Pulihkan, sembuhkan mereka kembali dengan cara Tuhan. Biarlah bilur Yesus menyembuhkan mereka secara total. Dan darah anak domba Allah yang telah tercurah di Kalvari, menyucikan, menguduskan, dan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Dan pada pagi hari ini hamba tetap berdoa, Tuhan memberkati seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan di dalam persiapan ibadah raya, baik pagi, sore, maupun pada malam hari. Semuanya dapat melaksanakan tugas fungsi mereka sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kami semuanya. Dan biarlah ibadah yang kami lakukan, yang kami jalankan, bukan ibadah menjadi sebuah ibadah rutinitas, tetapi di mana kami tahu persis ibadah itu kebutuhan kami. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami, hadirat-Mu kami sangat perlu. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh meninggikan Engkau. Kami boleh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa kepada Ibu Desi Woisiri yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat, setia, dan semakin mengenal pribadi-Mu. Biarlah dia semakin memahami bahwa hidupnya bukan tergantung dari nasib, tetapi tergantung bagaimana sikap hatinya kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga hidupnya senantiasa boleh mempermuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa berkati pribadinya,
menjadi berkat selaku istri penolong yang kuat, yang senantiasa berhikmat, menolong suami, menolong anak-anak tercinta, dan juga menjadi berkat kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kesehatan terbaik turun atas pribadinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat, semakin setia, semakin memahami kehendak-Mu. Biarlah Tuhan apa yang ia lakukan dalam kehidupannya, bukan hanya sesaat, bukan keadaan lagi baik baru ia lakukan, tetapi dalam kondisi apapun ia lakukan, sebab hidupnya tidak tergantung dari nasib, tapi tergantung daripada Engkau ya Tuhan. Bagaimana sikap hatinya terhadap Tuhan yang menentukan kebahagiaan di dalam hidupnya. Biarlah itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Desi Waisiri, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat kepada banyak orang, dan pelayanannya senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Pagi hari ini, hamba juga berdoa di dalam nama Yesus menyerahkan hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus hidup berkenan, hidup melakukan kehendak-Mu, hidup di dalam kebenaran demi kebenaran, mempermuliakan Tuhan, dan hidupnya menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat kepada banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Hidup hamba-Mu tidak tergantung dari nasib, bahkan keadaan dunia. Tapi hidup hamba-Mu tergantung kepada Engkau. Tuhan memberkati. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Insabero Wamso, yang berada di Manokwari. Ya Tuhan, hamba mohon pagi hari ini, biarlah segala sesuatu yang baru turun atas hamba-Mu. Hati-Mu, pikiran-Mu turun dan diam dalam hidupnya, sehingga ia boleh beraktivitas dengan kekuatan daripada-Mu. Biarlah dia boleh memandang jauh ke depan, bahwa hidupnya tidak tergantung dari nasib, atau tergantung daripada orang lain, atau tergantung kepada keadaan, tetapi hidupnya dia bergantung sepenuhnya kepada sikap hatinya terhadap Engkau ya Tuhan, di mana Engkau akan memberkati ia. Segala sesuatu yang baik Tuhan sediakan kepada hamba-Mu, Ibu Insabero, dalam nama Yesus. Kesehatan jasmani rohani melimpah. Berkat-berkat turun dalam semua tugas pekerjaannya. Dia boleh menjadi berkat kepada orang-orang yang disayangnya, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, bahkan menjadi berkat kepada orang-orang yang dilayaninya. Tuhan memberkati hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea, yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu semakin mengenal pribadi-Mu, sehingga dia tahu persis bahwa hidupnya tidak tergantung kepada lingkungan, kepada keadaan, kepada kekuatannya, bahkan juga kepada nasib, tetapi hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan secara pribadi. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, dan juga menjadi berkat kepada banyak orang. Pergumulan yang ia hadapi, Tuhan, hamba tetap percaya Engkau lebih besar daripada pergumulannya. Sebab itu Tuhan berkati ia, biar apa yang menjadi pergumulannya dapat membuktikan bahwa Tuhan, Engkau mengasihi dia, dan pakai hidupnya sungguh menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu,
saudara kekasih Satri yang berada di Marampa, Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu semakin mengenal pribadi yang Engkau nyatakan dalam hidupnya, di mana Engkau telah memanggil dia sebagai anak-anak-Mu, dan Engkau bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupannya. Biarlah dia selalu melihat bahwa hidupnya tidak tergantung kepada kekuatannya, kepada nasib, kepada lingkungan, tapi hidupnya Tuhan tolong. Biar hatinya, sikap hatinya terhadap Tuhan yang akan menentukan kebahagiaan hidupnya. Setiap pergumulan-pergumulan yang ada pada dirinya, Tuhan turut campur tangan. Dan Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam hidupnya. Tuhan membalut segala luka hatinya. Tuhan menolong ia untuk semakin dekat dengan Engkau, dengan melakukan ketaatan kesetiaan di dalam perlindungan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Diberkatilah hamba-Mu saudara Satri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau. Sekali lagi hamba berdoa memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja-Mu ya Allah, yang melakukan ibadah pada hari ini, baik pagi, pada sore hari, pada malam hari, baik online dan onsite. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Demi Yesus yang hidup, kami mengucap syukur dan kami siap untuk masuk di dalam persekutuan ibadah pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik pemirsa kekasih Kristus, terima kasih, sangat senang bisa bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat kekasih Kristus, hidup kita tidak tergantung dari nasib kita, tapi hidup kita tergantung dari bagaimana sikap hati kita terhadap Tuhan. Saya sangat percaya, jika kalau saudara taat dan setia kepada firman-Nya dan mengikuti firman-Nya, maka janji-janji Tuhan akan terpenuhi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya untuk boleh menjadi berkat. Tetap semangat, tetap andalkan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.